Yesus orang Yunani? Makanya dengerin. Ini katanya kamu monolog jadinya. Kamu monolog, nggak mau dengerin omongan orang. Tadi saya diam loh. Kamu nggak mau dengerin omongan saya. Tahu ya? Oke, saya jawab nih. Bilang tadi. Bang Siombing matiin dulu bang mic-nya bang, noise bang. Oke, kamu bilang tadi Allah menyuruh mengimani kitabnya nggak ada. Ya buat apa Allah menyuruh kamu mengimani kalau kitabnya nggak ada? Yang kedua, kamu bilang tadi yang kedua kamu bilang bawa Bible. Yesus tidak membawa ujuk-ujuk buku turun nanya Injil di mana, bukan. Yesus membawa kabar berita. Itulah yang dituliskan oleh. Ini memang nggak bisa diskusi. Ketika orang ngomong dia ketawa, bisa diskusi. Udah. Biar saya jelaskan. Ya, jelaskan. Oke. Apakah pada waktu Bung Hatta dengan Soekarno menuliskan tentang proklamasi kamu ada di situ? Enggak. Terus kenapa kau percaya bahwa proklamasi yang dibacakan pada waktu upacara bendera itu kamu imani bahwa itu penulisan dari Soekarno dengan Bung Hatta? Ada fakta sejarah. Lah, kalau gitu ada juga sejarah. Nah, dengarkan saya baik-baik. Kalau kau memang betul mau pengen tahu. Allah mewahyukan Al-Quran, Al-Quran kepada baginda Rasulullah. Ya. Siapa saksinya? Itu disuruh. Siapa saksinya? Kalau Nabi Musa siapa saksinya ketika menerima firman? Si Muhammad siapa? Nabi Musa siapa saksinya ketika menerima firman? Yang saya tanya Muhammad. Kita nggak usah jauh-jauh ke Musa. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa sama. Tidak perlu memakai saksi. Karena apa? Yang namanya Nabi atau Rasul ketika menerima wahyu dari Allah tidak perlu saksi. Kalau perlu saksi, apa gunanya Nabi dengan Rasul? Pertanyaan saya, Nabi Musa menerima firman itu siapa saksinya? Jawab dulu. Oke, ya, saya jawab ya. Musa melakukan suatu mujizat itu banyak, bang. Jadi dia gila. Melakukan mukjizat dengan menerima firman itu beda gompler, ya Allah. Siapa saksi Nabi Musa menerima firman atau 10 perintah soal hukum Taurat? Siapa saksinya? Jangan jawab. Saya nanya Muhammad. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa sama-sama menerima firman, nggak ada saksi. Sekarang pertanyaan saya, kalau kau tanya saksi Nabi Muhammad, saya tanya Nabi Musa menerima firman, siapa saksinya? Iya, berarti nggak ada saksinya ya. Muhammad juga nggak ada saksinya ya. Oke, lanjutkan. Oke, sekarang gini. Oke, udah. Sebelum kau menjadi, jelaskan sama saya definisi dari Nabi dengan Rasul. Silakan. Kita lanjut ke penjelasanmu tadi. Kamu bilang nggak ada saksinya. Jelas lanjut ke Quran turun. Biar paham kau yang namanya penerima wahyu itu tidak saksi. Kalau Allah memberikan wahyu perintahnya, firmannya kepada manusia pakai saksi, ngapain adanya Nabi? Oke, lanjut. Silakan. Nabi Muhammad ketika menerima firman dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril, dia mengumpulkan 10 sahabatnya dan menuliskan, disuruh dituliskan. Pertanyaan saya, Yesus waktu menerima firman dari Allah Bapanya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, firman yang disampaikan kepada Yesus dari Allah Bapanya, adakah Yesus menyuruh untuk menuliskan kepada murid-muridnya? Ada. Tunjukkan firman-Nya. Para rasul. Hei Zaid, sebentar Ranto, sebentar Bang Ranto. Hei Zaid, yang namanya wahyu, makanya Al-Quran itu benar. Ketika Allah menerima wahyu,
dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah, ya kan? Benar. Ketika Nabi Muhammad menerima firman dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril, ketika disampaikan firman itu dia mengumpulkan 10 sahabatnya, ya kan? Disuruh dituliskan itu di rumah baginda Rasulullah. Jadi apa yang dituliskan mereka semua tersimpan di dalam rumahnya baginda Rasulullah. Nah, pertanyaan saya, Yesus menerima firman dari Allah Bapaknya, apakah disuruh Yesus untuk menuliskan? Kau bilang disuruh. Mana buktinya firman itu? Mana bukti firman itu? Coba tunjukkan sama saya. Iya, semua yang tertulis. Sama lah kalau gitu Ustaz. Mana buktinya ada sahabat-sahabatnya itu? Coba. Ketika diam dulu hembing, sebentar hembing. Ketika Nabi kejang-kejang kau, Nabi Muhammad menyuruhkan sahabat-sahabatnya ini kan firman itu. 10 sahabat yang kamu bilang itu. Kau diam dulu, saya nanti minta buktinya. Saya minta manuskrip aslinya. Kau centek kau sama saya. Kau kalau nggak bisa konduksi saya turunkan. Saya turunkan kau, mau saya turunkan kau. Mana buktinya? Coba mana buktinya? Kalau kau benar atau kau memang hoax? Bisa kau diam? Semua yang kau bilang itu hoax. Yesus adalah Allah yang luar biasa. Biar kau tahu. Yesus adalah Allah. Allah kau menetek. Allah kau menetek. Allah. Sebentar Bang Ranto. Iya. Allah kau menetek. Allah kau mengisap puting mamanya. Diam dulu Bang Ranto mute. Allah yang lain selain Yesus. Allah kau mengisap puting mamanya. Allah kau menenen. Allah kau nenen. Allah kau nenen. Allah kau nenen. Allah kau nenen. Allah kau berak. Allah kau BAB. Nabi kau. Itu nabi Itu kau. nabi itu manusia. Yesus Tuhan. Masa Tuhan menetek? Kalian menguatkan nabi. Masa Tuhan mencret? Masa Tuhan tumbuh gigi? Masa Tuhan tumbuh gigi? Masa Tuhan sekolah? Masa Tuhan koit? Masa Tuhan ditampar? Masa Tuhan lapar? Masa Tuhan minum? Sebentar Zaid sebentar. Kau tengoklah itu kan si Ombing. Nabi Muhammad seperti itu. Di mana datanya? Di mana datanya kami menyembah Nabi Muhammad? Di mana datanya? Mana datanya? Mengagungkan dia. Ya kan? Padahal Silakan. bagi kami itu nggak ada sebenarnya. Assalamualaikum Muni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model serang aja Kak Nora. Oten ini nggak bisa dikasih edukasi lagi. Mereka ini tampol aja. Kalian itu ya bicara kalian tuh nggak pakai data sama sekali. Giliran kami tanya mana datanya, nggak ngengong kalian. Tapi kalau kalian penyembah zakar itu jelas. Buktinya Yesus memang punya zakar. Firman Yesus ada, firman Allah aja adalah Allah, apalagi zakarnya Yesus, ya pasti Yesus lah. Menggunakan parameter yang sama. Kalian penyembah burung, penyembah kelamin. Kalian tuduh kami penyembah Nabi Muhammad. Rifa. Apa? Coba buka Al-An'am 101 dulu. Bacakan apa di situ? Tolong tunjukkan kami menyembah Nabi Muhammad. Kalau kalian penyembah burung berbulu, iya. Saya nggak bilang. Kalian menyembah, aku tanya dulu. Apanya yang Tuhan di diri Yesus? Saya tanya, kelamin Yesus itu Tuhan bukan? Inilah pembahasan Saya bertanya, gini ya. begini. Tugas kalian itu bertanya. Kalau kalian tak mampu bertanya, tugas menjawab. Tak mampu menjawab, tugas kalian pulang kampung. Enggak, gini. Tugas kalian menjawab. Tak mampu Tuhan mau muji Begini, apa saja boleh. Bang Sombing Oh ya, benar, Bang. Tuhanmu bisa jadi baik. Oke, Rifa, coba buka Al-An'am. Saya tanya, Tuhanmu bisa jadi apa saja? Saya tanya, bisakah Tuhanmu jadi? Oh ya udah, kalau gitu kalian akan menyembah Tuhan yang adalah tokai. Tapi untuk apa dia mau jadi tai? Suka-suka dia lah, kok kau tanya sama aku? Kan dia yang Tuhan, suka-suka dia lah mau jadi apa aja dia mau. Loh, kalau dia mau menyelamatkan, kalau dia menyelamatkan bakteri-bakteri di dalam tokai, dari mana kau tahu? Dia mau Loh. menyelamatkan manusia. Jadi Oke, aku tanya, Tuhanmu punya otak nggak? Oke, aku tanya, Tuhanmu punya otak nggak? Bahkan yang punya otak pun dia sebenarnya. Saya tanya, Tuhan punya otak nggak?
Jadi kau tanya juga Tuhan itu punya Saya otak. tanya Tuhan, Tuhanku nggak butuh otak karena otak itu adalah buatan daging lembek yang lembek. Ngapain Tuhanku butuh otak? Ada-ada aja kau. Aku yang Otak bilang, itu daging kamu lembek yang bilang. harus itu. Kau pikir ya, otak itu adalah bahan lembek yang harus ditolong ditopang oleh tengkorak. Kau pikir Iya. Tuhanku butuh kayak gitu? Tuhan yang menciptakan Jangan tahu. mentang Tuhan kalian berbiji, berkelamin, kalian sama-samakan dengan Tuhan kami. Tuhanku nggak butuh otak karena Tuhanku adalah pencipta otak. Paham kau? Oke, Kan aku tanya. Oke, Rifa, Siapa coba buka ini yang mau ngomong sama aku siapa? Satu-satu. Siapa? Satu-satu. Coba dari tadi saya Nah. bilang coba buka Al-An'am 101. Kau buka sendiri, manja kali kau yang buang air besar, aku pula yang cebokin. Kau bacakan apa pertanyaannya? Oke, saya bacakan ya. Bacaan. Ayat 101 ya. Kejang-kejang lu. Tuhan kalian punya kelamin kok nyama-nyamain dengan Tuhan kami. Sabar. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Kau pikir lemari itu punya anak? Jadi kalau lemari itu tidak punya anak maka dia pasti laki-laki. Otak kau kemana? Gitu aja kau nggak paham. Ketika Allah menyindir kalian penyembah anak manusia yang kalian katakan anak Tuhan, lalu menyindir kalian dengan bahasa halus. Kau tengok bahasa Yesus. Ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus, apa katanya? Wahai Kunarion, katanya. Disamakannya anjing dengan perempuan. Nah, Tuhanku nggak kayak gitu. Tuhanku berkata dengan halus, menyindir penyembah anak Maria, penyembah anak manusia, dengan berkata, kalian oten, bagaimana mungkin pula Tuhan punya anak? Karena yang namanya anak itu hasil dari sikidi papap hoba-hoba on the sky, kecuali anak tiri. Mau kau akui Tuhan kau anak tiri? Yang namanya anak itu adalah hasil dari hoba-hoba on the sky. Ketika kalian bilang Tuhan kalian anak Tuhan, kapan Tuhan kalian hoba-hoba on the sky dengan laki-laki atau perempuan? Oke. Atau Tuhanmu anak apa? Gini loh, kalau kita bicara anak Tuhan, mau definisi anak apa? Satu-satu, siapa? Congor aja dari tadi. Aku ini Yesus yang ngajarin aku kayak gini. Yesus berjumpa orang Farisi, apa kata Yesus? Ular beludak katanya. Berjumpa dengan muridnya yang botol, bodoh kali kalian katanya. Berjumpa dengan perempuan Kanan, apa katanya? Kau Kunarion tidak layak memberikan roti ini kepada Kunarion. Kau baca kitab Ibrani. Kau ini aku mengikuti ajaran Kristen ya. Saat ini aku sedang mengimplementasikan ajaran kitab Ibrani. Nih, ku bacakan ayatnya. Diam kalian. Nih. Jangan Islam sekali lah kelakuanmu. Oh, ini Kristen. Ini kelakuan Kristen. Aku diajarkan Yesus, kitab kau yang kau baca Ibrani pasal 5 nomor 12. Ku bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia anak kecil. Kau bukan anak kecil lagi, butuh susu. Butuh mimik kau. Kau bukan anak kecil. Tetapi dengar ini. Rifa ini model Bible ini. Aku ini mengikuti Yesus. Bagaimana? Kalau mau ikuti Islam bukan kayak gini caraku. Aku ini lagi model Kristen. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Kalian tidak butuh bubur. Kalian butuh ditampol biar sadar kalau Tuhan yang berkelamin itu bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena kau Kamu tidak ada bentar, gantian Bang Siombing gantian. Si Ripa ini nggak sadar dia itu otaknya setengah dan bakal dijadikan 72 bidadari. Dia Coba hanya kau buktikan CT scan. Buktikan CT scanku kalau otakku setengah. Kalau Tuhanmu berkelamin ada. Bahkan di kitabmu Tuhanmu menghina laki-laki yang buah pelirnya pecah. Tuhan kau Kau penghina itu orang-orang otaknya cacat nih. setengah. Ya, Kau dalam itu kitabmu 72 Tuhanmu bidadari. yang belum jadi manusia. Ini ya. Nih, baca di kitabmu nih. Kau bilang kepalaku setengah otak. Mana tunjukkan CT scan kalau otakku setengah? Tunjukkan CT scan-nya, jangan kau ngadi-ngadi. Tunjukkan CT scan-nya bahwa otakku setengah. Ya, kau baca ini. Ya, kau baca ini. Nah, di Tuhan kau ini. Orang yang berbongkol atau yang kerdil, ucok baba direndahkan sama Tuhan kau ini. Atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau nih orang kurap kayak kalian gak diterima sama Tuhan kalian nih. Atau yang rusak buah pelirnya nih.
Nih Tuhanmu nggak suka sama orang yang rusak buah pelir ini. Baca ini. Baca ini. Tuhanmu nggak suka sama ucok baba. Tuhanmu rendahkan ucok baba ini. Nah, ini. Baca ini. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat nih, Tuhan kalian nggak suka sama orang cacat nih, rasis Tuhan kalian. Setiap dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah kalian berkurang gak disukai Tuhan. Buah pelar kalian yang pecah itu gak disukai Tuhan. babi, jangan sampai kamu babi. Kalian ini, Yesus berkata, jangan masukkan mutiara ke dalam mulut babi dan anjing. Kalian babi anjing masuk mulut kalian. Apa? Kucing, babi itu Islam. Nah, sedangkan anjing saja Islam, kau memilih keresteng mengikuti Paulus. Lebih rendah kau dari anjing memang. Sedangkan anjing aja Islam. Jadi Islam. Monyet, semonyetnya monyet nggak pernah nyembah monyet. Kalian Jadi manusia kalian Tuhan kan? Apa? babi nyembah Allah SWT. Nah, sebabi-babinya babi nggak pernah nyembah Yesus. Sebabi-babinya babi nggak pernah nyembah babi. Lebih berotak babi daripada kalian. Babi aja nggak pernah nyembah babi lu. Mungkin babi menjinai babi iya, tapi babi nyembah babi nggak ada. Kalian manusia nyembah manusia. Babi sebabinya babi nggak pernah nyembah babi. Si monyetnya monyet nggak pernah nyembah monyet. Nah kalian manusia lebih rendah kalian dari babi. Babi aja nggak pernah nyembah babi. Padahal dia tidak mempunyai istri. Allahmu butuh istri buat gege. Mana di situ? Tuhan kau yang butuh perawan-perawan di Bilangan pasal 31 nomor 25. Aku tunjukkan ayatnya. Tunjukkan di ayatku kalau Allah butuh istri. Tunjukkan dalam kitabku kalau Allah butuh istri. Kutunjukkan kitabmu ya bahwa Tuhanmu yang butuh perawan Bilangan. Pertanyaanku, apa gunanya? Nih kau baca ini nih. Kau baca ya. Jangan kau mempelintir kitab Al-Quran. Nggak layak kau bahas Al-Quran. Kau baca Bilangan pasal 31. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Tuhan kau butuh perawan ini. Pertanyaanku, kayak mana caranya mengetahui perempuan ini perawan? Dikobel, dicongkel, dicobai. Hah? Dari mana Tuhan kau tahu kalau dia ini perawan? Tetapi kamu ini, nah ingat-ingat Tuhan kau nih. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Tengok, Tuhan kau suruh bunuh anak kecil ini. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh. Nih Tuhanmu ini gak suka sama perempuan yang tidak perawan ini. Tuhanmu suka yang perawan. Tetapi semua orang muda di antara perempuan, mute Kak Nora. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tuhan kalian lo suka perawan dan meminta upeti dari kitab Bilangan ini. Kau bilang Tuhanku butuh istri. Tunjukkan ayatnya. Tuhanku berkata aku butuh istri. Sudah saya kasih ayatnya. Apa? Itu kenapa Tuhanmu butuh perawan? Jawab. Kenapa Tuhanmu meminta upeti perawan? Miskin dia, kurang duit. Baca jelaskan. Baca dari ayat pertamanya. Kau yang baca, kau keresteng, baca. Jelaskan sama aku. Di situ. Ya udah kau baca. Kau kalau nggak mampu menjelaskan, jangan banyak bicara. Kalau kau tak mampu menjelaskan imanmu, jangan kau suruh aku baca. Aku udah puas baca kitab kau sampai stres aku. Kok Tuhan kau suruh Hosea bersundal? Kok Tuhan kau suka kali suruh nabinya bertelanjang, burungnya kelihatan selama 3 tahun. Tuhanmu mengambil istri orang, diberikan kepada orang lain. Dijadikannya perempuan piala bergilir. Tuhanmu kenapa itu membunuh Onan yang tidak mau memberikan spermanya kepada Tamar? Ada apa-apaan ini Tuhan macam gini? Hei! Jawab! Itu Yesus bukan? Kamu butuh istri lo buat gege. Mana tulis di situ? Allah mengatakan bahwa Allah tidak membutuhkan siapapun karena Allah tanpa siapapun tetap Allah. Sedangkan Tuhan kau butuh keledai.
Tuhan Al-An'am kau 100. itu ada, Tuhan Bapak itu udah lansia, duduk di kursi roda pula. Tuhan anak butuh keledai. Kok capek, kok malas sekali Tuhan kalian jalan kaki, ku tengok. Hah? Kenapa Tuhan kalian malas sekali jalan kaki? Ini monolog, nggak usah undang Kristen. Kalau monolog. Kalian yang memfitnah Tuhanku butuh istri, giliranku balikkan dengan data dan ayat di kitab. Kau tengok ini Tuhan bapakmu ini. Nah, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia. Lansia. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda. Naik kursi roda ini lansia ini. Naik kursi roda Tuhan lansia. Ini Tuhan lansia naik kursi roda. Mana ayat dalam kitabku yang mengatakan Allah butuh istri? Nah, Tuhan Bapak, dengar. Diam kalian, jangan tantrum, kalian jawab aja. Di mana? Dengar ya, Tuhan Bapak lansia, butuh naik kursi roda. Tuhan anak butuh naik keledai. Pertanyaanku, capek kali Tuhan kalian jadi Tuhan sampai butuh dia menumpang naik keledai sama naik kursi roda, aku tanya. Hah? Allah suruh Mana tunjukkan sahabatku perkataan Allah. Kalau aku butuh istri, tunjukkan kepadaku di mana Allahku berkata kalau dia membutuhkan istri seperti fitnahan mulut kalian, Kunarion. Ya, ini monolog. Mana monolog? Mana monolog? Kau yang memfitnah, mengatakan nabiku, Tuhanku. Dari tadi ya, giliranku bantai kalian dengan ayat kalian bilang monolog kata kalian. Jawab itu. Diskusinya Pertanyaanku. bagus. Bagus ini. Model perang. Karena kalian bukanlah orang yang butuh. Kalian bukan orang tersesat. Kalian penyesat. Terus sih. Apa kata Yesus? Akan lebih baik penyesat-penyesat ini diletakkan di leher kalian, batu kilangan dicampakkan kalian ke laut. Yesus kalian aja kejam. Kami cukup bantah kalian dengan argumen. Monolog. Kalian nggak berani diskusi mau Kutanya, monolog. itu Tuhan yang lansia, Yesus bukan. Saya tanya tadi Al-Quran Al-An'am 101. Nggak usah lari kemana-mana dulu. Di mana di situ dikatakan Allah? Kalau ada pernyataan bahwa lemari ini bukanlah dia, bagaimana mungkin lemari ini kalian pun katakan anak karena dia tidak punya bini? Kalian bilang lemari ini laki-laki. Kalau aku bilang lampu ini bagaimana mungkin kalian katakan dia punya anak sementara dia tidak menikah? Mau kau bilang kalau lampu ini punya menikah? Botol otakmu. Sementara Tuhanmu, ini Tuhanmu yang butuh perempuan nih. Iya, nih. Tuhan kau lansia ini, kau bayangkan ini Tuhan lansia duduk jongkok-jongkok di atas kursi roda ini. Siapa yang dorong ini kutanya? Siapa yang dorong Tuhan lansia ini di atas kursi? Nah, Tuhan lansia Bapak butuh kursi roda, Tuhan anak butuh keledai. Al-An'am 101. Kita baca. Udah aku jawab. Di situ Allah menyindir kalian penyembah manusia berkelamin dengan mengatakan kalau kata kalian Tuhan punya anak, pasti ada mamanya. Ku tanya dulu, anak lahir dari mama enggak? Sebagai manusia. Anak lahir dari mama enggak? Ku tanya. Saya tanya. Anak lahir enggak ada, kau tanya-tanya. Kau yang kutanya sekarang, kau pikir aku ditanya sekarang. Enak aja kau ditanya. Maunya kau bertanya, giliran ditanya kau mencret. Ini kan room kali. Ini room model perang sekarang. Aku yang pegang kendali room ini. Kutanya sama kau, Tuhan kau itu anak apa? Anak Tuhanmu itu saya tanya, anak Tuhanmu itu anak apa? Anak kandung, anak tere, anak angkat, anak hasil skidi papap, hoba-hoba on the sky. Jawab. Ini monolog. Anak apa Tuhanmu? Anak Tuhanmu anak apa? Ini monolog saya di Anak haram, anak angkat, anak tiri, anak kandung, anak pongot. Memang nggak bisa diskusi. Jawab. Anak Tuhan kalian itu, Tuhan yang anak itu, anak apa? Anak angkat, anak kandung, anak tere, anak pongot, anak tangga, anak kunci, anak-anakan, anak-anakan. Jawab. Mute aja dulu Bang Siombing. Jawab. Anak Tuhan itu anak apa? Oke. Saya bertanya,
Begini ya. Ketika Allah berkata, bagaimana mungkin Allah kalian katakan punya anak sementara Allah tidak punya istri? Tidak ada di situ diksi mengatakan bahwa Allah punya istri. Tetapi sama halnya ketika aku katakan, bagaimana mungkin lampu ini bisa kalian katakan beranak, orang dia aja nggak berkawin. Kenapa? Karena diksi anak, kalau adalah anak artinya adalah seseorang yang lahir dari hasil skidi papap hoba hoba on the sky. Pertanyaanku, jawab pertanyaanku, Oteng. Aku cuma satu aja, pertanyaanku cuma satu. Habis itu aku mandi nih. Kalian mau tantrum lah ya. Itu yang kau bilang-bilang itu. Anak Tuhan Yesus yang adalah ada. Aku model Kristen ini. Aku lagi ngikutin Ibrani ini. Selangkangan apa Tuhan? Kau kalau ada selangkangan jangan baca-baca selangkangan di sini, oi. Jangan bahas selangkangan. Tuhanmu keluar dari selangkangan. Bocil. Mama Tuhanmu dikawini sama lakinya umur 12 tahun. Bocil dia. Bukan para lelaki Kau surga tahu? nanti. Kau tahu? Lalu saya mengatakan itu. Apa? Di surga kalian itu ada pesundal. Jangan, nggak usah kalian lari. Kutanya, Yesus itu anak apa? Kok lari bidadari? Saya tanya. Yesus itu kalau nggak mampu, Anak Allah. aku tanya, anak Allah dalam Anak apa? Allah. Anak kandung, anak angkat, anak tere, anak pungut? Anak Jawab. Allah. Anak dalam anak apa? Anak angkat, anak tere? Jawab. Turun kau. Kalau kau nggak mampu menjawab, kau sudah tantrum kau. Butuh bantuan video, kau nggak mampu kau menjawab kan? Turun kau. Kalau kau nggak mampu menjawab, aku cuma satu pertanyaanku. Yesus itu anak apa? Anak Tuhan dalam makna apa? A. Anak kandung. Berarti kalau anak kandung Maria disetubui Tuhanmu. B. Anak tiri. Berarti Tuhan kau punya istri. Berarti Tuhan kau punya istri. Anak tunggal itu adalah anak tunggal klasifikasi. Anak tunggal, anak sulung, anak tengah. Itu klasifikasi. Pertanyaanku anak apa? Bukan anak klasifikasi dalam makna apa? Apakah anak kandung? Aku tanya anak kandung, anak angkat, anak tiri, anak pengut. Jawab. Itu secara dunia. Aku tanya sekali lagi, kok sulit kali kalian menjawab pertanyaanku ini. Ketika Allah dalam surah Al-An'am menyindir kalian yang menuduh bahwa Tuhan punya anak, lalu Allah katakan, bagaimana mungkin Allah dikatakan punya anak karena dia tidak beristri? Kenapa? Karena secara harafiah yang namanya anak itu adalah hasil dari skidi papap hoba hoba on the sky. Kalian dengan keji telah menuduh. Siapa mau jawab? Siapa mau jawab? Diam kau si ombing. Siapa mau jawab? Siapa mau jawab? Saya kasih kalian bicara. Turun kau nggak ada guna kau. Entah apa-apa aja. Yang menjawab siapa? Siapa yang menjawab? Siapa mau jawab? Yang mau jawab siapa? Siapa yang mau jawab bahwa Tuhan kalian itu anak apa? Anak angkat, anak tere, anak apa? Anak pungut. Jawab. Mana ini? Jadi kalian, ketika kalian menuduh surah Al-An'am mengatakan bahwa Allah itu punya istri, Allah dengan bahasa yang sangat luar biasa lembut kepada kalian kafir-kafir ini yang menuhankan anak Maria, maka Allah berkata kepada kalian para kafir-kafir yang menuhankan manusia, bagaimana mungkin kalian tuduh Tuhan punya anak sementara dia tidak punya istri? Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kalian menuduh bahwa Tuhan punya anak, kalian sedang menuduh dia punya bini. Karena yang namanya anak tidak bisa tanpa bini. Kalian pikir ada anak yang keluar dari anus laki-laki? Bisa gitu, anak keluar dari hidung laki-laki. Yang namanya anak itu keluar dari perempuan atau betina. Jadi di situ secara konsekuensi Allah menampar kalian dengan kata-kata yang penuh dengan kelembutan. Ketika kalian tuduh Tuhan kalian itu punya anak, maka kalian menuduh Tuhan punya bini. Kalian yang menuduh Tuhan punya bini pada akhirnya. Apa? Jawab. Ini saya sedang menjawab Al-Quran saya surah Al-An'am dengan membawa kalian berpikir bahwa pertanyaanku adalah Yesus itu anak apa? Anak apa?
Ngangengong kalian. Giliran bertanya surah Al-An'am kalian dijawab, nggak mau kalian mendengarkan. Giliran aku balik tanya sama kalian, anak apa Tuhan kalian? Diam kalian semua. Ada perkataan bohong, ada perkataan dusta yang kalian tawarkan kepada kami. Ketika kalian katakan, anak Tuhan, anak apa? Anak angkat? Hah? Anak apa? Kalau kita bicara agama lendir, justru Tuhan kalian yang penuh dengan lendir. Baca Bilangan pasal 31, Tuhan kalian butuh upeti para perawan. Pertanyaanku, bagaimana cara menandai dia perawan atau tidak? Dikowel-kowel dulu, dikobel-kobel dulu, dicobai dulu. Kalian bilang surga kami surga lendir. Baca kitab kalian, pesundal itu tetap jadi pesundal di surga kalian. Ngapain dia di tempat kalian nanti di surga kalian? Nari tiang, nari tipis. Jangan kalian coba-coba menyerang agama Islam. Selagi aku masih hidup, Bang Zoma masih hidup, Kores masih hidup, para apologet masih hidup, bonyok kalian, karena kami baca kitab kalian. Kalau mau bertanya tentang agama Islam, dengarkan kami menjawab, izinkan kami menjelaskan. Mau otak kalian tak mampu untuk mencernanya, itu urusan kalian. Tugas kami menjelaskan. Tapi ketika kau membuat kesimpulan dalam agama kami, kau berhadapan dengan saya. Kau pikir aku takut? Aku baca kitabmu. Bahkan tanpa perlu alegori, kitabmu menunjukkan bahwa betul Tuhan kalian punya kelamin dan jakar. Jelas adanya. Sayangnya satu, walaupun punya jakar tapi nggak berfungsi. Itu sayang juga. Jangan kalian bertanya kalian, biar kami menjawab. Giliranku balik-balikkan, terkenceng-kenceng kalian, tantrum kalian, butuh kalian video-video untuk membantahi, membantu kalian bicara. Nggak sanggup kalian membela iman kalian. Kalau diskusi di sini, diskusi aja bagus-bagus. Siapa yang menjawab itu? Yesus anak apa? Aku cuma satu aja. Itu Tuhan kalian yang lansia itu, nenek kursi roda itu, Yesus bukan? Ayo jawab. Nggak mampu kalian menjawab. Diam kalian. Mana-mana yang mau jawab ini? Yesus anak apa? Silakan cowok tadi kau kan apa? Silakan cowok. Ini MR, siapa nih namanya? MR Vandir. Agama apa bang? Putri, agama apa? Tuhan mereka jadi fitnah, apalagi Tuhan orang lain kan? Islam ya. Islam. Putri. Assalamualaikum. Ya, Islam. cowok. Lanjut. Silakan cowok. Giliran datang Uni pada apa semua? Pada ompong. Semangat. Saya akan sampaikan narasi di sini ya. Kalian para Polikardus polemikus, kalian menghujat agama Islam di komal kalian. Kami umat Islam membiarkan kalian menjawab. Kami tunggu jawaban kalian. Kami tidak butuh kalian mutar-mutar menjawab. Pertanyaanku cuma satu saja. Tolong kalian jelaskan, Yesus itu anak apa? Biar kita tahu bahwa bukan Tuhan kalian yang menyetubuhi Maria sampai dia hamil. Karena definisi anak, kalau kita menggunakan pendekatan bahasa, semiotik istilahnya ya, atau kita bicara tentang keberadaan atau ontologis, yang namanya anak itu ada maknanya. Betul, tidak semua yang menggunakan kata anak adalah hasil sikiri papap obah-obah. Contoh anak tangga, apakah tangga itu hasil sikiri papap? Tapi kalian akui bahwa anak tangga sama dengan Yesus. Artinya Yesus bukan anak dalam makna harfiah. Apa itu? Cuma istilah doang. Istilah aja itu. Nah pertanyaanku, apa hak dia menjadi Allah? Itu pertanyaanku. Kenapa dia dikatakan anak? Sama kayak Tuhan kalian yang kayak tangga rupanya. Tangga itu diciptakan. Anak kunci misalnya. Kenapa? Ada induknya. Induknya ada. Jadi kayak gitu. Definisi anak Tuhan kalian itu. Kalian dijelaskan baik-baik, kalian tidak terima. Ya. Jadi kalau kalian memang punya otak, silakan kalian bantah argumen saya. Saya katakan, pertama, dan kalian itu yang belum jadi manusia adalah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa kejam. Pertama, mengizinkan orang Israel untuk memukul budaknya asal jangan mati. Kedua, memberikan hukum kalau kalian yang perempuan oten harus menikah dengan orang yang memperkodok kalian. Ketiga, Tuhan kalian membagi-bagikan istri orang ke orang lain.
Dalam kitab kalian dilarang kami bercerai. Tuhan kalian menceraikan. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11, Tuhan kalian yang menceraikan Saul dengan bininya, Daud dengan bininya. Tiba-tiba kalian bilang, Yesus tidak suka perceraian. Oh, Tuhan kalian bertobat. Tunggu. 08. Aku share aja ke apalah, ke WA-nya aja lah. Ini dibuat. Kenapa tadi Coba. mengatakan di mana dia mengatakan dia adalah Allah? Coba Di sini besarkan. ayatnya Besarkan di coba. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ini host ini makan aja kerjanya nih. Host, tolong dibesarkan, host. Apa ini maksudnya? Izin, host. Siapa yang mau dibesarkan? Si cowok ini, si cowok. Cowok minta besarkan. Tadi kan abang minta bukti, ya kan? Saya bukan untuk berdebat ya, ini udah tertulis dalam Bible. Memang adanya seperti ini, bukan framing saya. Di Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ini sudah mutlak. Nggak, kita mau bantah pakai ayat lain pun nggak bisa. Maksudnya udah ditulis di Bible. Itu firman siapa itu? Mau firman saya, yang penting ini udah tertulis di Bible. Inilah keimanan yang membuat orang Akulah percaya. Alfa dan apa itu? Yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Masuk ini bukan huruf A sampai J, maksudnya itu kan awal. Tidak ada yang berani menjawab seperti ini selain dia gitu. Ada memang yang awal, tapi dia bukan yang akhir gitu. Hanya dia yang berani. Kalau kau bawa ayat ini, matilah kau. Tuhanmu itu akan berakhir. Kau bahaya bawa ayat ini, berarti Loh, Tuhan itu abang berawal. gini, Bang. Nah sekarang Gini, aku tanya, gini. tunggu dulu. Kalau kau bawa ayat ini, akulah yang awal. Kapan Tuhanmu berawal? Ini bang, tadi aku minta bukti kan, saya nggak mau. Ini aku tanya, mana ada di sini Yesus di sini? Ini firman Tuhan. Nggak nyambung. Tadi abang minta apa tadi awalnya? Lah mana di sini akulah Tuhan, mana? Abang bilang kan di mana ia mengatakan Sekarang kalau dia Muslim dirinya itu Tuhannya siapa? Bentar. Kalau seperti Sebentar itu dulu, kau Muslim itu lihat, Tuhannya siapa? Tidak ada, tapi jelas. percaya kalian. Akulah Sengklek, Tuhan, kalian sengklek. Akulah Allah, sembahlah aku, dirikanlah Sebentar, sholat. Waluku, Itu bentar. ini apa pula yang kau bawa Bentar. ini? Tadi abang bilang minta bukti kan, saya nggak mau berdebat. Ini abang minta bukti kan, saya cuma membuktikan di mana ia mengatakan dirinya itu Allah. Ya di sini ayatnya di Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Aku akan menjadi Allahnya. Ini udah terbukti gitu. Dan ia akan menjadi anakku. Saya lebih Siapa tuh ia? Ia siapa? Kuatkan lagi ya, sebentar. Ia Saya kuatkan siapa? lagi. Sebentar. Sekarang balik aja bang tanya, di mana tertulis itu Nabi Muhammad itu Nabi? Jangan lari-lari bang, diskusi bang. Poin yang kini sini aja dulu. Nah, Sekarang kalau dia itu utusan, Enggak, kalau Bang dia Maluku, kalau dia akulah. itu utusan, enggak, ya, kalau akulah awal A dan Z, dia sama kandang kambing aja dulu, kandang domba aja duluan kandang domba, bagaimana dia? sebentar. Awalnya Ini cuma lebih bukti dulu, aja, cuma Bang. membuktikan aja perkataan Bang Paluku tadi. Ketika Iya, itu muridnya ayat nih, itu pemaknaannya ya, Tuhan dalam, itu bukan seperti dan dia Tuhan, Allahku. bang. Kalau dia tuh utusan, nggak nyambung jawaban. Ini tulisannya merah ya, tulisan apa jawaban Yesus ya, nggak nyambung. Kalau dia tuh utusan, dia seharusnya menjawab, aku bukan Tuhanmu, aku bukan Allahku. Seharusnya dia begitu jawabannya nih. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Ini jadi landasan keimanan kami ya, gitu. Siapa namanya? Abang gimana? Siapa namanya tadi ini? Kalau aku melihat kau dulu jelek, lalu aku menjumpai kau ganteng, lalu Iya, aku bilang, udah ya ini Allah, udah ya Tuhanku, di-framing. sekarang kau ganteng bener. Kalau Apakah kau kau jadi ajaran Tuhan? dongeng kau. Dongeng Mulai kau. framing, dongeng lagi deh.
Dongeng. Hah? Ajaran dongeng kalian itu, tafsir. Nah, sekarang ganteng nih. Lalu aku tiba-tiba datang melihat kau, ya Allah, ya Tuhanku. Sekarang- Kau kok ganteng sekali hari ini. Di mana ditulis itu baginda itu seorang nabi? Di mana tertulis? Hah? Di mana tertulis itu seorang baginda itu seorang nabi? Ya? Lah, baginda seorang Di mana nabi. tertulis? Nah, itu apa itu? Bang Palupu, Nah, apa tanggapan abang tentang hadis yang saya bawa ini? apa pula ke bawah ini, Aisyah? Iya, Mana tanggapan apa? Sebentar di ya, Indonesia aku lagi ini? makan. Kalau sudah aku tidak selesai makan, ku hajarkan semua. Sebentar. Aku juga lagi makan. Bang Palupu, Pel-pel. apakah di Indonesia ini ada seorang gadis umur 6 tahun dinikahi? Apakah ini berlaku di Indonesia? Terus masalahnya apa? Ya masalahnya Maria juga ada. nggak tahu. Tunggu dulu, masalahnya apa? Orang tuanya nggak bermasalah, tetangganya nggak bermasalah, Kita- bapaknya tidak masalahnya itu moral, bermasalah, Bang. anaknya tidak bermasalah. Terus kau yang Masalahnya bermasalah, moral. apa masalahnya? Kau bukan Moral, keluarganya, moral. kau bukan Moral. sepupunya, kau bukan kakaknya, kenapa kau yang kepo? Ya kan dia Tidak manusiawi, Bang. Manusiawinya Tidak dari manusiawi. mana? Tidak Saya ada orang bacakan yang ya, saya bacakan protes. ya, saya bacakan. Tidak ada orang yang Kalau protes. Hah? Kutanya sama kau. Tadi Tidak sih ada Nora. orang yang protes. Hah? Nora Bapaknya udah mulai tidak ketar-ketir protes. dari diwali kan Mamanya ini tidak kamera. protes, tetangganya tidak protes, terus kau yang kepo. Apa urusannya? Saya bacakan ya, kalau menceritakan kepada Sekarang mamanya tidak marah, bapaknya Binasa, setuju, telah menceritakan tetangganya kepada setuju, kami. orang-orang Dan- setuju semua, terus kau kepo. Oke, Kau urusan apa? Abang setuju Kau kalau keluarganya anak juga umur 6 bukan. tahun Halo Bang, dinikahi. Pak Lopo. Ah, Pak Lopo, dengarkan saya dulu. begini. Saya mau masuk Islam. Tapi tunjukkan satu bukti aja. Bahwa Tidak Tidak usah, usah, Bang. tidak Islam usah. itu tidak Bang usah. Palopo Islam izin, tidak. izin Bang Palopo. Takut, Ada Islam mau Nora kau takut, bikin, Nora. tidak ada Islam Nora itu, takut. Bang. Izin Bang Palopo, izin. Tidak ada itu, Bang tidak usah Palopo, masuk izin. Islam. Si Nora mulai takut ya. izin sama Kanora aja. Saya mau izin. nggak perlu. Sebentar, Bin. Kalau kalian nggak bisa diatur di sini, tolong moderator yang sudah jadi saya angkat jadi moderator, tolong di-mute-kan bagi yang tidak apa. Begini ya, kamu tadi cowok, kamu membawa soal Hisham, coba bacakan Hisham bin Urwah. Ketika dia mengatakan bahwa Siti Aisyah berumur 6 tahun, si Hisham berumur berapa tahun? Berumur 6 tahun, terus digaulinya Si Hishamnya berumur berapa tahun? itu kan hadis, bukan umur berapa tahun. Ini kan dia menceritakan Hishamnya kepada yang mengasih tahukan kalau dia katanya mengatakan Siti Aisyah berumur 6 tahun, berumur berapa tahun Hisham? siapa. Itu sudah dijelaskan di ini soalnya kan hadis dari siapa ke siapa gitu. Hishamnya mengatakan dia umur berapa tahun? Saya nggak bisa memberi tahu dia umur berapa. Tak salah malah jadi ini kan. Kau tidak akan bisa memberitahu karena kau membuka hadisnya tidak lengkap kau baca. Hisham pada waktu memberitahukan kepada bangsa Irak di situ, Siti Aisyah berumur 6 tahun. Sementara keadaan Hisham berumur 71 tahun, orang yang sudah pikun, yang udah uzur. Sekarang Ya datanya mana? begini. Kamu membilang dia umur 70 tahun. Datanya mana? Kalau saya ada datanya bagaimana? Kau akan Ya, tunjukkan buktikan sama saya saja. datanya ya. Nggak perlu kita Kau cuma tunjukkan sama diskusi, saya nggak perlu kita- data. Kau tunjukkan sama saya data. Yesus berumur 12 tahun sampai 29 tahun, kemana dia? Saya akan tunjukkan sama kau. Biasa, kumpul kebo. Nggak usah kepanasan Bu Nora. Kita cuma Nggak ada yang panas. Saya nggak kepanasan. Saya nggak kepanasan. Diam dulu kau. mungkin habis makan cabai mungkin. Kamu bisa diam, penyembah nonot. Heran juga ini Kristen. Orang yang punya istri dia yang kepo. Tuhanmu yang kau urus, nggak punya istri, barang bagus, kenapa nggak dipakai? Itu yang kalian harus pusingin. Iya, perintah Tuhan. Nah, kan kalian suruh cari beranak itu, cucu. kenapa sih Tuhan gua habis disunat, barang bagus nih, gede kan, kok nggak dipakai? Jangan-jangan Iya, nggak berdiri. karena ada perintah Itu. Tuhannya lagi. Perintah Tuhannya suruh beranak cucu. Itu kan jelas. Nah, Itu. itu. Lalu kenapa kau kepo dengan Nabi Kenapa? Muhammad? Ini Bang, kenapa Muhammad kawin sama anak kecil? Nah, oke, kita buka data.
Kita Itu buka data ya. Sebentar, Buka. sebentar Bang Palopo, di sini saya mau membuka sebentar. Mungkin sebelum itu Mbak Nora bisa nggak dibesarin saya sebelum Mbak Nora ini. Saya Jadi kasih gini loh, dulu. tadi dulu kalau masalah hadis itu harus tahu dulu Bang historisnya, perawinya itu. Bukan ditelan mentah-mentah. Kalau wujudnya baginda itu seperti apa ya? Bisa Nggak kirim ada, cerita? nggak boleh kami nggak boleh ada wujud itu. Berarti ada rahasia, ada kebohongan. Kami aja berani. Sebentar dulu, Yesus itu. sebentarlah dulu. Aduh. Apa ini melebar-lebar? Kok nggak berani kalian Muhammad itu junjungannya Oke. diamankan karena Sebentar dulu. Aduh, saya kayak begini. Saya jujur ya, saya begini yang saya tidak suka. Kau juga penyebar. Kenapa kami tidak ada wajah Nabi Muhammad? Wajah Yesus saja. Tengok kau, udah dibuatnya joget-joget pargoy. Ngeri kan Tuhan kau kan dibuat seperti itu? Ngeri. Ya, saya bacakan ini ya. Hadis ini diutarakan Hisham, kan Hisham bin Urwah tadi. Setelah ia bermukim di Irak, kita tahu Hisham pindah dari Madinah ke Irak. Tolong di-mute siapa yang noise. Tolong di-mute. Penyebar. Aduh, suara noise pun kau. Mana yang tadi? Mana Dajjal tadi tuh? Kenapa nggak naik? Mana tadi si cowok? Saya bacakan di sini. Hisham pindah dari Madinah ke Irak dalam usia 71 tahun. Hingga akhirnya diketahui bahwa riwayat ini berasal dari orang-orang Irak, bukan orang Madinah. Apakah Nabi Muhammad waktu itu tumbuh di Madinah? Tumbuh di Irak? Tidak. Nabi Muhammad di Madinah. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Tahzibut Tahzib menyebutkan bahwa Yakub bin Syaibah bersaksi, apa yang dituturkan oleh Hisham sangat terpercaya dan riwayat dapat diterima kecuali apa-apa yang diceritakannya setelah ia pindah ke Irak. Sahabat Malik bin Anas juga menolak penuturan Hisham yang dilaporkan oleh penduduk Irak itu. Keterangan lain dalam kitab Mizanul I'tidal disebutkan ketika masa tua, ingatan Hisham mengalami kemunduran yang mencolok. Dia orang pikun. Orang pikun pada waktu ngomong apakah bisa dipercaya? Saya tanya aja sama mama saya. Mama saya berumur 68 tahun. Kalau saya tanya, Mak, saya lahir tanggal berapa, tahun berapa? Mama saya tuh nggak ingat. Berarti yang meriwayatkan, yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah berumur 6 tahun, terbantahkan. Karena Hisham yang pada waktu itu mengatakan di Irak, orang Irak yang mengatakan bahwa Siti Aisyah berumur 6 tahun ketika dinikahi baginda Rasulullah. Hisham ini siapa? Hisham ini pada waktu dia tinggal di Madinah, hijrah ke Irak. Nah, Hisham ini orang yang sudah pikun. Bayangkan umur 71 tahun. Kau tanya sama emak kau saja, kau lahir tanggal berapa aja, belum tentu emak kau ingat. Ini makanya di sini dikatakan, keterangan lain dalam kitab Mizanul I'tidal disebutkan ketika masa tuanya Hisham, ingatan Hisham mengalami kemunduran yang mencolok. Dengan demikian berdasarkan beberapa keterangan ini disimpulkan bahwa ingatan Hisham sangatlah buruk dan riwayatnya setelah pindah ke Irak tidak bisa dipercaya sehingga riwayatnya mengenai umur pernikahan Aisyah tidak kredibel atau tidak tercatat betul-betul sah. Maudu dia sifatnya hadis itu hasan kalau maudu ya. Ya, betul. Memang sohi, cuman matannya itu ini lemah. Coba saya dibesarkan Bang Hos, mungkin ada yang bisa menjawab juga ini penyebar. Umur Yusuf 90 tahun dan Maria 12 sampai 14 tahun. Lagi imut-imutnya nih loh. Kira-kira ya SD kelas 6 lah mama Tuhanmu itu. Bisa kau jelaskan ini? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sesuin. Ya mungkin gini saya tambahin ya Pak Kalau. Jadi di An-Nisa 6 juga Allah menjelaskan, dan ujilah anak-anak itu sampai mereka cukup umur dan balik. Itu intinya seperti itu untuk menikah.
itu diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam An-Nisa. Begini bang. Begini bang. Kasih tahu saya begini. Jawab sekarang gantian Oten. Nah, coba kau jelaskan aja ini, umur Yusuf 90 tahun dan Maria 12 tahun. Tolong ini kau jawab dulu. Ini data dari ensiklopedia Katolik. Ada linknya itu. Jesuin. Ya. Ya, silakan. Ditanggapi nih, Bang. Sesuai data ya. Bang, saya bukan orang Indonesia, bahasa saya bukan. Kalau bahasa saya, Pak, saya tahu bahasa. Saya bicara. Ya silakan kau bicara. Kau orang Indonesia, bukan orang Indonesia tapi bahasa Indonesia. Cemananya? Iya bicara. Bukan, saya bukan orang Indonesia, tapi bahasa saya yang kurang. Enggak, kau bawa data. Begini kakak. Kasih tahu kami begini. Sebentar Bang Marcel. Aduh. Muhammad, Silakan Jesuit. apakah Muhammad yang Apakah Muhammad yang apa? Muhammad yang apa? Wih, Ade, Muhammad yang apa? Mute kau Jesuit. Ya di mute-nya itu kak. Buka mute kau, Jesuin. Aduh, mana lah si Jesuin ini? Ya, awan. Agama apa, Bang? Adrianus. Assalamualaikum. Islam. Salam. Kenapa Ibu Nora? Ada apa? Iya. Ada yang mau kau tanya silakan bertanya. Itu tuh jawab itu. Maria 12 sampai 14 tahun. Oh itu hoax itu. Hoax, nggak benar itu. Datanya mana? Data bahwa ini hoax. Setuju kan data? Ya emang hoax siapa dan data lagi. Data kamu Ini hoax. ensiklopedia ini Nggak ada. online. Tadi kan lagi ngebahas Nabi kamu kawin sama Aisyah yang umur 6 tahun. Kok larinya ke situ? Sudah dijawab tadi Bu Nora. Enggak, jawaban kalian. Jawaban kalian membantah kitab suci kalian sendiri. Apakah Itu kitab suci bukan kalian harus kitab diedit lagi? suci, itu hadis. Sudah dikatakan hadis itu lemah karena salah satu perawinya orang yang menyampaikannya itu sudah lemah ingatan. Sama Sudah dijelaskan. Sekarang kau jelaskan ini mama Tuhanmu. Bisa dibantah lagi. Kenapa ini? Jadi kau nggak bisa bantah? Kau nggak bisa bantah ini? Kecuali diedit kurang kamu aja. Bang Palopo, tadi yang hadis tadi saya jelaskan dulu Bang Palopo. Kau kok tidak mendengar? Nanti kau gantian ditanya itu sama Bang Palopo ya. Iya. Dari hadis menikahi Aisyah satu dari aspek sanad hadis, riwayat hadis tentang usia Aisyah ketika melakukan pernikahan tersebut di atas hanya berasal dari Hisham. 1 poin. Kau dengar nih, 2 poin. Hisham, loh, ini aku pakai data ini, bukan pakai congor model kayak kau. Hisham baru meriwayatkan hadis usia 71 tahun. Ketiga, aspek historis. Paham kau? Historis? Ya, menurut At-Tabrani, keempat putra Abu Bakar dilahirkan pada masa jahiliyah. Artinya, anak Abu Bakar sebelum 610 Masehi. Keempat, aspek al-ahwal asyi Saskia ditegaskan di dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 6, dan ujilah anak yatim, ini tentang pernikahan nih, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk dinikahi. Di mana kata rusyidan yang berkandung di dalam Al-Quran matang secara
psikologis, berilmu, dan mengelola manajemen harta. Itu jelas, itu dapat dikorelasikan di dalam Al-Quran. Itu saya bawa data ya, An-Nisa ayat 6, terus dari aspek sanad hadis, dari aspek histori. Jadi hadis itu tidak sepenuhnya apa ya dibilangnya syohi gitu bang, itu lemah, jadinya lemah hadis itu, begitu bang. Nah sekarang mungkin Anda dapat menjelaskan secara data yang ditanyakan oleh teman saya bang Palopo tentang itu. Coba jelaskan pakai data bang, jangan pakai congor atau asumsi liar bang kalau di ruang debat ini bang, begitu bang. Lanjut. Ya, betul. Jadi saya menunjukkan data di sini usia Maria 12 tahun. Nah, coba kau bantah dengan datamu bahwa bukan, gitu loh. Silakan. Lagi lucu-lucunya loh ini 12 tahun ini SD lah kalau kita lah ya. SD kelas 5 lah, kelas 6 lah. Ngopi dah lo. Ah ini Oten menyerang lupa. Lupa gawang. Makasih mandi. Lagi live gue.